bahwa semua orang takut sama neraka. Tapi ternyata tidak semua orang punya kesadaran bahwa saya tidak mau masuk neraka kata satu detik. Karena kebanyakan orang biasanya mikirnya apa? Loh kamu orang masih menjadi sawah ini timur berokok, tapi kan akhirnya kan surga. Coba kebanyakan yang gitu kan mikirnya seperti orang Nasrani, seperti orang Yahudi. Lantas kesadaran nar ilayah bapak muda. Dipikir masuk neraka itu kalau hanya hitungan hari, masalah kecil. Nah, ayat ini menjelaskan jangankan sehari, jangankan setengah hari, ini hanya per second untuk menunjukkan bahwa betapa ngerinya neraka. Sehingga mestinya orang beriman tidak punya keinginan sama sekali hatta kalaupun dia masuk neraka dalam hitungan detik, dalam hitungan detik. Mari kita lihat. Ini namanya emphasis sama de-emphasis ya. Bagaimana Allah melihat? Kita awali walain massathum. Pertama yang dipakai oleh Al-Qur'anul Karim kata in. Ya, kita dulu lihat susunannya. Walain massathum fi'liyah apa ismiyah? Jumlahnya fi'liyah verbal sentence atau nominal sentence? Verbal, jumlah fi'liyah ya, massathum. Oke, jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah, kekuatannya kuatan mana? Ismiyah, karena ismiyah menunjukkan sesuatu yang permanen, stabil. Kalau ismiyah, kalau fi'liyah menunjukkan sesuatu yang tidak stabil dan tidak permanen. Oke, Allah membuat di sini fi'liyah. Oke, untuk menunjukkan apa? Ringannya. Ini hal yang sangat kecil, yang weak. Oke, yang weak. Karena the emphasis. Allah tekan ini lebih kecil lagi. Satu. Dan ingat, nomor satu adalah verbal sentence, bukan nominal sentence. Oke, yang kedua sekarang dibikin past tense. Ya, massathum, bukan dibikin fi'il mudhari'. Oke, kemarin apa diskusi kita? Fi'il madhi fungsinya adalah untuk menunjukkan kegiatan yang berlangsung sekali. Kalau fi'il mudhari' implikasinya boleh jadi akan dilaksanakan berkali-kali. I went to school berapa kali berarti? Sekali. Yesterday. Tidak mungkin I went to school 3 times. Gak ada gitu itu dalam bahasa Inggris. I went to school berarti satu kali. Tapi kalau saya bilang I go to school, bisa mungkin nggak saya lebih dari satu kali perginya? Berkali-kali. I go to school today. Besok juga saya akan I go to school lagi. Nanti saya go to school lagi dan segala macamnya. Seperti saya ngomong I eat. Berapa kali Anda akan makan? Ya mungkin berkali-kali. Tapi kalau sampai ngomongnya pakai past tense, berarti terjadi sekali. Satu, lihat verbal jumlah fi'liyah sudah rendah toh? Satu, dilemahkan, dibikin lagi fi'il madhi, lemah lagi, 2 lemah, dibikin lagi in pakai huruf syarat. Kalau saya ngomong I am hungry, saya lapar misalnya, lebih rendah mana kualitas omongan saya kalau saya ngomong I am hungry sama if I am hungry. If I'm hungry lebih rendah lagi. Ditambahin lagi kasih lain, even if I'm hungry lebih rendah lagi. Bayangin ada berapa sudah degree perendahannya. Jumlah fi'liyah ditambahi fi'il madhi, ditambahi in, ditambahi lain, wis papat ini. Lah sampean kepin ngerasakan nanti ada menarik ya. Saya enggak tadi ayat berapa ya saya tak cariin. Oke, di ayat 5.9 yang baris 1 2 3 4. 5.09 yang baris 4 1 2 3 4. Wa man qatala mu'minan khata'an wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Apa yang kamu pikirkan apa di situ? Apa yang menarik untuk dipikirkan? Wa man qatala mu'minan khata'an wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Apa yang menarik? Qatala sama yaqtulu. Ya, itu fungsi nih, coba bayangin. Kenapa Allah yang pertama pakai qatala, yang kedua pakai yaqtulu? Kenapa kira-kira? Hah? Yang satu sekali, yang itu berkali-kali. Iya memang maknanya, tapi kenapa? Karena yang pertama khotoan, yang kedua muta'ammidan. Saya tanya, kalau Anda membunuh orang karena tidak sengaja,
Mungkin tidak terjadi lagi? Ya nggak mungkin. Misalnya sampean berada sama temanmu di lantai 5 di hotel. Nggak tahu kenapa makan pisang. Terus kemudian jatuh ini kulit pisangnya. Sampean terus melangkah ke depan, kepleset, kedorong temanmu jatuh di lantai 5, mati dia. Orang yang khata bisa terjadi 2 kali nggak? Kemungkinan enggak. Karena sampean tidak akan mengulangi lagi nanti kulit pisangnya you jatuhin terus diplesetin lagi, tidak mungkin. Karena kalau you lakuin muta'ammidan. Khotok itu by definition one time. Menariknya. Dan ta'al subhanallah. Kau sampean pikir itu orang mana yang bisa mikir dari itu? Nek khotok aku berarti nggak mandi. Bisa lagi. Subhanallah Quran gitu ya. Mind blowing. Bener-bener gele-gele kita mikirkan Quran ini. Tapi lek muta'ammidan, kalau kamu sengaja bisa terjadi lagi. Berkali lagi you pakai apa jenenge sianida, mati di balik. Kamu bisa ngulangin lagi itu. Just pelan ya, pakai sianida ini. Ya dah, next month you bisa ulangi lagi. Next month, subhanallah. Karena itu Allah pakai wali yaktul. Kenapa? Karena implikasinya kalau orang muta'ammidan bisa diulangi lagi. Bisa diulangi lagi. Subhanallah ya. Itu maksudnya. Karena itu kalau kalimat menggunakan fi'il madhi, maka sesungguhnya dia semakin weak, ya toh, dibanding kalau menggunakan fi'il mudhari'. Untuk konteks emphasis boleh. Nanti beda-beda. Ada yang digunakan untuk menguatkan, seperti kata jazakallah. Ya, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih ya, jazakallah. Jazakallah fi'il madhi. Misalnya kemarin ada orang ngasih salam ke saya, ya. Terus saya bilang, karena kau itu begini. Terus saya bilang jazakumullah. Memangnya kamu sudah dapat balasan dari Allah? Kenapa kau fi'il madhi? Kenapa kau tidak yujizi? Kenapa kok jazakumullah? Kenapa? Beda lagi fungsinya untuk konteks ini ya. Kalau yang kayak demikian, kalau you kepingin sesuatu yang terjadi di masa depan, tapi sesuatu yang terjadi di masa depan itu garanti pasti terjadi, seperti garantinya fi'il madhi. Kalau saya bilang I went to school, perbuatan itu sudah terjadi atau belum? Udah terjadi dan pasti terjadi, ya kan? Tapi kalau saya I will go to school, belum tentu terjadi, ya udah, misalnya, ya kan? Kalau orang itu berbuat baik sama saya berdoa kepada Allah, seakan-akan doa saya itu pastikan dia ya Allah dapat balasannya. Jangan sampai nggak pasti, karena itu saya ngomong jazakallah. Karena pakai fi'il madhi, bukan pakai fi'il mudhari'. Itu yang menarik. Nah, itu fungsinya beda. Kalau yang ini, kalau kita mau bikin kalimat itu semakin lemah, maka dipakai fi'il madhi yang di sini yang kedua ya. Yang ketiga pakai in, yang ketiga pakai lain. Nah, sekarang masad, perhatikan. Sekarang nomor 5 ya. Jadi 5 degree-nya. Jadi fi'liyah, fi'il madhi, in, terus lain. Sekarang yang kelima, masad. Mijet maksudnya ya. Bukan. Masad coba dengar. Menyentuh. Tapi dalam bahasa Arab nanti dicari ya, saya belum mencari semuanya. Sentuh, menyentuh atau bersentuhan, kontak ya. Touch atau kontak itu dalam bahasa Arab ada banyak kata-katanya, tapi yang the least kontak, yang paling ringan sendiri masad. Masaknya itu loh. Lagi fikir, lagi lamasa, itu lagi gemuk sama anak. Lagi fikir dia, ya. Aula mastumun nisa. Jadi makanya lagi orang ini tuh udah batal. Sebagian ulama ngono, Imam Syafi'i enggak. Sopor buat ini ngono. Nah jadi sentuh sampai angkat, masuknya sampai timbul syahwat, itu saya batal. Ngono. Aula karena pakai lamasa, bukan pakai masa. Gitu, pakai lamasa satu. Tapi Imam Syafi'i enggak, kalau ikhtiar, kalau hati-hati. Jadi nyentuh sampai anget lah ngono. Tapi macam-macam nanti kan sampai yang paling tertinggi apa kira-kira doroba. Seperti bahasan kita kemarin fadorobna ala adanihim fil kahfi sinina. Karena doroba juga kontak. Ya, kalau mukul uang kontak enggak? Kontak ya toh? Ceprak ya kontak tapi paling keras ya. Enggak kok tadi
tidak memukul, cuma menyentuh tangan saya. Ya iyo, cuma keras. Namanya doroba, kan gitu loh. Yang paling lemah, masa menarik ayat ini, bayangin. Allah ingin menceritakan azabnya neraka yang paling ringan. Cuma bayangkan, ono wong bisa nulis kalimat kok ini. Jadi untuk nunjukin sangat ringannya itu dimulai dari jumlah fi'liyah, ditambahi lagi fi'il madi, dikasih lagi in, dikasih lagi lain. Fi'ilnya yang dipakai adalah masad, gaya opo kita hanya untuk nunjukin biar pikiranmu itu mikir ini sangat paling terkecil dari azab. Sak cili-cili wes ibaratnya paling titik ngono. Sampai samono nih, dan indahnya Al-Qur'an Karim itu semua dikecilkan. Masajhum, oke? Kita lihat sekarang. Belum selesai. Berapa tadi? Digrinya sudah berapa? 5, ya toh? Sekarang yang ke-6. Nafhah. Hembusan angin dalam Al-Quran ada 2. Ada nafhah pakai nun, yang kedua pakai lam. Lamhah. Breeze kalau bahasa Inggris. Breeze. Okay. Hembusan angin itu ada 2. Kalau yang cool namanya nafhah. Kalau yang hot namanya lamhah. Lihat, pakai apa Al-Quran? Pakai nafhah di sini, bayangin. Lihat, tidak dipilih lam. Saya tanya, ini anginnya dari mana? Dari neraka. Coba bayangin. Mestinya yang dipakai apa? Lam. Tapi dipakai nun karena apa? Untuk nunjuk ini yang paling the coolest breeze from hellfire. Jadi ini hembusan angin sing paling terdingin guys dari neraka. Lain, tapi ojo mikir dinginin rokok itu ya bener ya. Tapi maksudnya pilihan katanya itu loh. Yang benar itu dipikirkan sampai yang paling terendah, nafhah. Oke. Oke, mas nafhah. Oke, nomor 6, nomor 7 belum selesai nafhah. Bayangan kita, kalau Anda bilang hembusan, mestinya dari mana? Hembusan dari mana mestinya? Dari neraka mestinya. Lihat, Al-Quran tidak bilang nafhah minna atau nafhatun min jahannam. Lihat, tapi bayangannya itu tidak disebut jahannamnya, tidak disebut nerakanya, tapi min adabi rabbik. Nomor 7, semakin light lagi, ya kan? Makin light lagi, makin light lagi, makin light lagi. Azab itu bisa macam-macam, ya kan? Hanya ini sekedar sekecil min ada fraction, ya kalau min tab'in, ya bahasa Inggrisnya fraction, keren ya. Bahasa Arabnya tab'in. Jadi hanya sebagian kecil, small part of azab. Kecil, belum azabnya ini masih small fraction, oke? Min azab, lihat lagi, bukan azab Rob kalian. Siapa Robnya? Rob Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, kalau Rob itu dihubungkan kepada Nabi Muhammad, biasanya maknanya ke arah mana? Kok arah Allah yang penyayang atau Allah yang tidak penyayang? Penyayang, karena dihubungin ke Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya ini wis yang paling makin kecil lagi. Kroso ndak namanya? Ya, kudu kroso ya, meskipun kudu wong Arab kudu kroso lah. Ya, bagaimana digrinya itu makin turun. Hanya untuk nunjukin ini sangat super duper light. Nah, kalau kita merasakan ini, nanti kita merasa Masya Allah. Dan yo lek sedino, ngono tok ya. Iki bayangin, ini bukan sehari. Walain massatuhum nafkhatum min adabi rabbik. Nah, selesai kalimat. Yang the emphasis. Sekarang yang emphasis. Yuk ditekankan, makin kuat. Lawannya sekarang. Oke, nafhah itu begini ya. Nafhah itu bayangannya kalau misalnya di luar ini udara panas, oke? Terus ini ditutup. Queensland sekarang panas banget. Orang bisa nyeplok telur tanpa apa-apa. Jadi apa jenenge itu? Gorengan? Apa jenis gorengan? Wajan. Teflon itu bisa taruh di luar, nyeplok telur matang. Saking panasnya. Ya. Udah panas gila ya, 42 itu gila panasnya. Anginnya aja panas. Karena dari gurun ya. Dan seperti di kita panas pun menurut suami kita nyantai, ya kan? Enggak kalau di Australia misalnya panas summer gila. Karena anginnya panas. Anginnya itu kayak
melu di dekat api unggun. Seneng kamu kena api panas ya dah. Kayak angin itu lebih kumai. Nah, jawaban biar kalau ada masak anginnya panas, kayak ngono, panas. Karena itu pakai splash ya, orang dicipratin di wajahnya pakai air, biar panas, biar dingin. Ya. Oke, Allah menggambarkan itu. Jadi kalau misalnya udara di luar itu panas, terus tertutup ini ruangan, terus Anda buka jendela sedikit, terus angin yang dari luar itu menghembus ke wajahmu, kena sekut panas ditutup lagi. Namanya nafkah. Iki duduk awakmu nyemplung neraka loh. Durung nyemplung neraka ini, belum nyemplung. Cuman ono kebuka titik menekal. Subhanallah, ya bayangkan. Super duper kecil banget ini. Belum ada, jangan bayangin masuk neraka. Belum. Untuk nunjukin apa Allah itu sangat kecilnya. Sangat kecilnya. Oke, kita lihat sekarang. Wala in massatkum nafhatun min adzabi rabbik. Saya tanya lagi, apa yang menyentuh? Sekarang Mas bilang, apa yang menyentuh? Angin. Saya tanya, kalau kulitmu itu disentuh, apa yang, kalau benda itu ada empat, ada berapa? Atau kata saya kok ini lucu ini, saya lupa tapi lucunya. Benda itu ada, oh ya, benda itu ada empat kata Cak Lontongnya, cair, padat, sama gas. Karena saya senang nonton Indonesia Pertama. Saya lu nonton TV lah, ada berita yang lucu-lucu, meskipun kalau hiburan saya ya. Lucu lah Lontong, kata dia ada empat, satu benda gas, benda cair, benda padat, yang keempat benda hara. Soalnya kalau Lontong. Aku mikir, oh, yang keempat itu benda hara. Oke, saya tanya, kalau benda itu ada tiga, gas, cair, sama padat. Kalau mengenai kulitmu, mana yang paling ringan? Gas. Udara itu gas. Allah tidak nyebut airnya neraka loh. Tidak nyebut padatnya neraka loh, batunya neraka. Bisa kan? Ini lihat. Coba Anda bisa apresiasi, Masya Allah. Itu sang oleh pangeran duduk no. Ini adalah adab paling kecil. Saking nemen ya tak? Sampai Allah ngomong kok sampai sauno nih pangeran itu ya tak? Menarik Quran itu ya. Walakin masatku nafhakum min adzab rabbik. Sekarang bayangin, belum masuk neraka, cuman kesentuh sedikit doang. Saya tanya, kalau Anda kesentuh angin, yuk terasa? Sesuatu yang paling kamu tidak rasakan adalah kalau kulitmu kesentuh angin. Jarang orang terasa kesentuh angin kulitnya. Paling tidak merasakan kalau kesentuh angin. Subhanallah, pikir ya. Let's pikir, kamu kena sinar matahari baru terasa. Kalau angin nggak terasa, juara. Apalagi di Indonesia, hampir nggak terasa di Indonesia. Angin mau udah pernah merasakan angin. Bayangin, ini angin. Saking detailnya. Sekarang bagaimana orang kalau disentuh? Kalau kena sentuh, lagi-lagi berapa lama sentuhannya? Second. Karena masa, bukanlah masa. Menurut ilah kayak mari wes. Menurut itu. Sekarang bayangin lawannya, bagaimana orang yang mendapatkan itu? La yaqulun, pakai lam taukid, satu penguatannya. Bayangin ini, satu pakai lam taukid. Yang kedua, yaqulu pakai apa? Ilmu dore. Berapa kali dia mencak-mencak? Berkali-kali. Bayangin. Kaya awakmu kena paku, loroi nemen, kenanya sekali, ngomongnya kali, waduh, terus ngono lho. Gampangane ngono. Dua kali sudah. Layak ulu dikasih non. Bukan layak uluna, layak ulunna. Subhanallah. 3 kali penguatan. Perhatikan lagi. Ya wailana. 4 kali. Orang Arab ngomong kalau the worst thing you can imagine, ngomongnya kalau you mau ngomong sesuatu yang paling terjelek yang bisa kamu bayangkan, bahasanya Al-Quran orang ngomong ya wailana. Wes opo sing paling welek wes muga-muga kon mlebu apa ora sumur, kalau kan keluguran gajah, mana ngomong apa lah. Sing paling jelek orangnya ngomong ya wailana. Karena itu seorang ibu sumpah mikiri anaknya karena anaknya sudah tidak ada lagi kebaikan pada dirinya. Orang Arab dulu ngomongnya wailaka amin. Celuk
kodar apa? Malah bukan kodar iman itu. Wailaka amin. Ngomongnya begitu orang Arab. Jadi zaman dahulu kalah kan, itu orang Arab sekarang ya. Wong biyen ngono jarine para mufassir mau contoh rek. Jadi ceritanya begitu. Jadi ungkapan ya wailana adalah ungkapan untuk menggambarkan sesuatu yang paling terjelek. Nah, sekarang bayangin, wong disentuh ngono tok lho, ngomong iku sing paling terjelek. Coba la yang pertama fi'il mudhari', yang kedua nun taukid takilah, habis itu ditambahi ya wailana. Dan menarik, orang itu semakin panjang Anda berdoa, semakin menunjukkan you sakit. Lorong enggak? Aduh, aduhnya biasa, biasa aja. Kok sampean kejeduk, aduh. Tapi lorong, aduh, ngono toh? Bayangin, ngomongnya juga panjang, ya. Subhanallah Quran itu ya. Bayangin, ya wailana. Jadi kalau ya wailana, kalau aduh, bongkok wae, ngono gampangane ya. Ya wailana. Masya Allah. Belum cukup. Inna ditambahin nomor 5. Enggak tahu kayak mana ya. Kunna tambahin lagi. Zalimin. Saya tanya, perhatikan ini menarik. Zalimin ini kata menarik. Zalimin pakainya apa? Fa'il. Untuk nunjuk kalau orang ngaku kesalahan, kalau menggunakan kata zalimin, kira-kira berapa yang dia ungkapin kesalahannya? Misalnya orang santri nyolong duit ustaz, nyembelih PTE ustaz, nyolong tegar dari Gus Is, misalnya macam-macam lah semua kesalahan. Terus dia disiksa. Biasanya orang itu kalau siksaannya tidak keras, kesalahannya mungkin ada 10. Tapi kalau disiksa dia tidak terlalu keras, ngakunya mungkin 1. Ya kan? Walau siksanya keras, dia ngomong kabeh. Soalnya aja, yang kulo sing nyolong tekan, yang kulo sing nyolong PT, yang kulo sing ngomong kabeh. Itu maksudnya zalimin. Bayangin, kesetun ini dia senang ngaku kabeh, ngerocos kabeh. Nggih kulo biyen anu kono, biyen kulo ngeten, biyen kulo ngeten, inna kunna zalimin. Inna kunna zalimin. Subhanallah, dipikirin indahnya Al-Quran. Uang mulai merenungi kayak begitu itu, kok yo bisa bikin kata semacam itu. Satu sisi makin melemahkan, satu sisi menguatkan terus. Lah uang lihat, karena itu lihat, tidak ada bahasa yang menyentuh akalmu sekaligus menyentuh hatimu seperti Al-Quran. Anda membaca buku, mungkin kesentuh emosinya, tapi tidak logikamu. Ya tak? Karena itu kadang mau coba buku sing intelektual, sing kesentuh apa nih? Akalmu cepet capek. Ya tak? Novel sing kesentuh intelektualmu, perasaanmu tok sing kesentuh. Makanya kamu seneng. Meskipun dia tidak terlalu logika, isinya ngono-ngono bombastis ya, mana ngono-ngono, tapi seneng. Karena hati itu lebih kuat dibanding akal. Hati itu lebih kuat dari akal. Ya, akal itu paling kuat 2 jam kali, sangat kuat-kuatnya. Sebenarnya udah mulai ngantuk, kesel, dan segala macamnya. Jadi apa? Jadi Rory, ya. Jadi Rory Munovian. Jadi uang itu, ngomongnya tengah hati, diterima yang hati, gak ono kesel, ngono jari. Waduh ngaji, ini bahasanya ya Rory. Kalau orang itu mengaji, kalau dia itu pakai hati, bapiran suwe ini seneng ae, ngono. Kok yang awakmu pancen nyari lho, hati ngomong. Omongnya logika no, gak nyambung ngomong, gak jelas hitungannya ngomongannya. Tempo itu masuk, iya kok di tempo. Misalnya, tapi bisa enjoy terus. Ya, orang-orang kok subuh, ya dari betul katanya jangan nondok ya. Menarik dipikirkan, kenapa kena hati? Sampai lek ngomong gaya akal, profesor ngomong ini, wah, oleh orang Jawa. Hari ini suwe, kok seminar gitu. Ngono menariknya. Lah lihat, Al-Quran itu menyentuh semuanya. Akalmu kesentuh, hatimu kesentuh, tergantung. Sampai di akal tuh bisa di Quran. Sampai dari hatinya Quran bisa. Bergane bedo. Wah, aku bosan Pak ya Quran. Lah yo gaya akal itu. Imam Syafi'i ngomong, sewengi-wengi disuruh tadabbur Al-Quran dibanding ditemani perempuan paling cantik milih tadabbur Quran. Kenapa? Enjoy dia. Seperti buat ngono itu rek, nyelami indahnya yang kita nggak tahu. Apa ilmu nih nggak tahu,
masjid lah. Kayak Imam Syafi'i nggak tahu apa mana sing diselami. Karena ribuan dari Al-Quran Al-Karim itu yang kalau mau diselami lagi, selami lagi. Kita ini levelnya kan montok segoro tekan jopo nih, window, obat itu, Charles ini, terus ngono itu. Imam Syafi'i nggak diving dari dus, ketemu Nemo, ketemu macam-macam. Kita nggak tahu ngomongin lautan obat, apa sih diomongin? Obatnya tuh gini, kalau saya mau sih, kamu semua iya tahu. Seperti kita nggak pernah percaya, ya kan? Dari mana Anda bisa tahu kalau you hanya bisa berada di lautan itu di luarnya? Dari mana yang bisa tahu di lautan itu ada penyu, ada hiu, ada Nemo, ada mumutnya, ada sekian macamnya, ya kan? Kayak ngono ya. Wong-wong soleh, mufasir itu seperti itu. Mereka ngelani nemu opo, semakin dalam yang dia dapatin makin baik. Inten, di mana letaknya? Kita dapur yang paling bawah sendiri, ono permata di atas, gak ono, ya bukanya di bawah dapatnya, karena itu harganya mahal. Di dhuwur apa ya untuk sing dhuwur, ya kan? Ngono ini seneng ya kan? Tentram ndak hatimu nonton lautan yang luas, belum tentram. Hatta uang maca Quran tok lho seneng. Bayangno sekarang sing iso menjuru koyo ulama-ulama itu. Ya, koyo orang-orang soleh. Pantes Imam Syafi'i gitu. Kita ndak masuk di akal kita. Apanya senengnya? Dia lebih pikir, apanya senangnya? Saya jujur aja lah. Kon ngerunungi Al-Asr sawengi dibanding ambil sekolah, ya Angelina Jolie karena dia jujur aja, ya Angelina Jolie mau lah. Misalnya lah ngono toh. Coba subhanallah omongane para ulama jalan ini. Ngono itu duduk boro ya, atau duduk bombastis. Kalau kita kan bombastis ngomong moto, cuma moto lah kita, moto skripsi itu. Enggak temenan, ya enggak temenan. Subhanallah mikir Quran itu. Oke, itu satu, itu namanya sentence structure. Nanti kayak apa saja, ini cuma satu saja ya, sentence structure. Transition kita belum. Sekuen lah satu. Sekuen 6.1. Kalau loncat-loncat hari ini balik mana lah. Oke. 6.1. Cedak bosen, cedak pilihan kata doa. Oke. Sekuen itu apa? Sekuen itu urut-urutan. Oke. Dalam wacana Quran. Oke. Sekuen in Quranic discourse. Bayangin sekarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan itu dulu lah. Yang paling aneh sendirilah. Sebenarnya semua aneh. Kita lihat dulu. Balillah fa'budu wa kun minasyakirin. Kamu melihat ada yang tidak normal enggak dari sekuennya ini? Ada dua sekuennya. Ada dua, satu kalimatnya balillah fa'budu, yang kedua kun minasyakirin. Apa yang menurut kamu tidak normal ini? Balillah fa'budu wa kun minasyakirin. Maksud ini, Allah maka sembahlah dan jadilah sebagai orang-orang yang bersyukur. Yang kedua normal enggak? Saya tanya dulu, wakum minasyakirin. Secara struktur normal enggak? Bentuknya normal enggak? Normal, ya tak? Wakum minasyakirin, normal. Balillah fa'budu, normal enggak? Enggak normal, mestinya apa kira-kira? Fa'budullah ya. Kenapa kok Allah bikin balillah fa'budu? Kok gak repot-repot ngono loh, ya tak? Kon mesti lagi nulis skripsi gini dicoret kan dosen pembimbing hak gitu. Salah ini, fa'budullah ngono lah. Nah ngono lah mesti ini. Wakum minasyakirin. Kon nggih, kalimat yo tak balillah fa'budu ngono. Mesti ndak percaya jajalan ya. Belak dicoret dosen pembimbing. Ini ndak cocok ini lah gitu. Menarik, tidak Al-Qur'anul Karim. Kenapa dibikin berbeda? Kenapa kok balillah fa'budu wakum minasyakirin? Gini deh. Rumus dasarnya kalau mudhof ilaihnya, kalau maf'ul bih itu didahulukan, ya, rumus sederhananya dia mengandung makna hanya satu-satunya, enggak yang lain. Saya sering nyontohin gini lah, saya mencintaimu Aisyah, Aisyahnya saya letakkan di belakang.
itu bukan berarti yang saya cintai cuma Aisyah. Saya mencintai Aisyah. Artinya aku harus mencintai Khadijah, saya mencintai Zulekha, saya mencintai macam-macam. Tapi lah aku ngomong Aisyah, kamu yang saya cintai. Wah, udah ono mana kecuali Aisyah. No. Kalau maf'ul bihnya diakhirkan, diawalkan, oke? Fungsinya jadi khusus. Jadi khusus. Oke. Sekarang perhatikan, balillah. Ya. Rather Allah. Enggak ada yang lain kecuali Allah saja. Allah saja. Fa'budu, maka menyembahlah kalian semuanya. Menarik, kalau untuk urusan ibadah, enggak boleh kita ibadah ke yang lain. Karena itu kalimatnya Allahnya didahulukan. Karena kalau kita ngomong fa'budullah, itu implikasinya mungkin masih ada yang diibadahi yang lain, masih ada yang disembahin yang lain. Allah tidak mau itu ada, sehingga Allahnya didahulukan. Balillah fa'budu wa kum minasyakirin. Lah kalau minasyakirin, kenapa kok tidak dibikin yang sama? Karena kita tidak hanya disuruh oleh Allah untuk jadi orang yang bersyukur. Ya wakum minal amidin, wakum minas sabirin, wakum, masih banyak minnya itu. Karena itu kalimatnya berubah, sekuennya berubah dari balillah fa'budu wakum minas syakirin. Sama dengan yang belakang, washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Beda lagi lihat. Washkurullah biasa, tapi begitu urusan ibadah dia punya didahulukan. Ya dah? Kenapa kita kok washkurullah? Memangnya kita disuruh syukur selain kepada Allah? Iya. Syukur sama siapa? Orang tua. Syukur sama semuanya. Ada orang ngasih pada kamu harus berterima kasih. Malam yashkurin nas. Ya, siapa yang tidak bersyukur pada manusia, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh syukur ke yang lain. Karena itu washkuru subhanallah. Kok yo iso ngono iku? Ada orang mikirin ngono iku nulis rek gak ono. Gak ada, gak sampai. Orang menulis itu gak sampai kan kayak begitu itu. Tapi kalau untuk ibadah, untuk iya spesial hanya untuk Allah Ta'ala. Lihat, menarik lagi. Qul huwar rahman amanna bi. Kalimatnya biasa, amanna bihi, amanna billah. Loh, memangnya kita disuruh iman selain kepada Allah? Iya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, subhanallah. Karena itu aman Nabi. Tapi tawakal nggak boleh tawakal selain hanya kepada Allah. Karena itu lihat, wa alaihi tawakkalna. Subhanallah ya. Coba ono mahasiswa nulis ngono itu, sampai mikir sama itu, melibat teologi yang awak menulis. Hatta orang Arab pun tidak mikir sama nulis. Apalagi ini bukan tuh ngomongan. Isawamu ngomong ambil mikir ngono iku. Kul huwa man amanna bi lagi itu tuh ditawalkan. Isawamu ngomong ngono gak iso. Demi Allah gak iso. Karena itu pantas dia ini mukjizat. Karena tidak mungkin bisa ditulis oleh manusia. Tidak mungkin diomongin oleh manusia. Wes sak jenius sepakar bahasa Arab kaya apapun tidak sampai. Ya, tidak mungkin ya. Oke. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ibadah hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang lain wasilah saja. Tapi kalau kamu minta tolongnya ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu menariknya. Itu yang sekuen ya. Sekarang yang rasional sekuen. Loh, malah tambah ya. Sabes ya. Oke, saya tanya aja lah. Lihat, ini 6.3. Yang pertama, saya tanya, di dalam Al-Quran, saya tidak tahu berapa kali, lebih dari 60 atau 70 kali kalau saya tidak keliru. Biasanya, wa huwal ghafurur rahim atau wa huwar rahimul ghafur. Ghafurur rahim.
Hanya ada ayat ini, wa huwa rahimul ghafur. Kenapa? Coba. Opo oleh iki kok moro-moro wa huwa rahimul ghafur. Ya itu sing gare salah lek hafalno ya. Terus apalagi kalau tidak pernah baca Quran, ini salah ini, penerbitnya salah ini. Biasanya itu ya ghafurur rahim. Ini kok wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa huwal ghafurur rahim. Ini kok wa huwa rahimul ghafur. Enggak tepat ini misalnya. Coba kenapa? Analisain kenapa kira-kira. Subhanallah, perhatikan ya. Ya'lam, dia Allah mengetahui ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Apa yaliju? Apa yang masuk, apa yang go in, apa yang comes in, apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang come out, apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, hujan maksudnya, wa ma ya'ruju minha fiha, apa yang naik ke langit, wa huwa ar-rahimul ghafur. Terus apa itu? Ya apa logikane? Sambil tahu ya apa logikamu? Kenapa ya kok rahimul ghafur? Karena Allah duduk mahasiswa humbut ya, tidak. Mesti ada hikmahnya. Kenapa kok rahimul ghafur? Gak ngasal ini, gak ngasal. Perhatikan. Ayat ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan benda, tapi termasuk kita juga. Satu mana ya? Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Seperti kalau kamu nanam jagung, kacang hijau, nanam benih dimasukin ke dalam tanah ya. Wa ma yakhruju minha, dan Allah tahu nanti dimunculkan dia jadi buah-buahan, jadi tanaman. Termasuk kita. Bukankah kita kalau mati dimasukin ke dalam tanah ya, yaliju fil ard. Nanti Allah juga tahu kalau nanti kita dibangkitkan dari alam kubur. Oke, wa ma yakhruju minha. Wa ma yanzilu minas sama. Apa yang turun dari langit? Hujan. Apalagi yang turun dari langit? Al-Quran. Kita inna anzalnahu fi lailatul qadar. Langit. Oke. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit? Apa yang naik ke langit? Amal kita naik ke langit. Uang naik ke langit, ya tak? Tapi kalau diri kita apa yang naik ke langit? Setiap hari amal kita naik ke langit. Oke? Roh kita juga naik ke langit nanti mati. Oke, perhatikan sekarang. Kalau Anda masuk ke dalam bumi, ya, kalau masuk ke dalam bumi sama keluar dalam bumi, mana yang kamu membutuhkan kasih sayang Allah? Waktu kamu kubur atau waktu kamu bangkit dari kubur? Logikamu sekarang pakai. Kamu butuh kasih sayang dari Allah yang di mana? Yang waktu dimasukkan dalam kubur atau dikeluarkan dari kubur? Oke, saya pertanyaan dulu. Yang kedua sekarang, kamu butuh ampunan dari Allah waktu masuk dalam kubur atau waktu dibangkitkan dalam kubur? Dan nanti kamu akan menghadapi mahsyar Allah SWT. Oke, semuman. Oke, yang belakang dulu lah. Ampunan dulu, ampunan Allah, ghafurnya Allah. Mana yang paling kamu butuhkan saat kamu bangkitkan? Karena ini kamu akan berhadapan dengan mahsyar, mizan, sirat, terus endingnya ke surga neraka. Atau waktu kamu dimasukkan? Ojo jawab dua-duanya Ustaz, mesti ae ngono. Ini kan pilihan dua, pilihannya keloro ya. Mana yang lebih matching? Rahim apa ghafur? Kalau kamu bangkit dari kubur. Ya ghafur, karena merasa saya banyak dosa ya Allah. Kalau nanti saya dibangkit, ya bahas ampuni saya Allah. Mosok terus jalur disayangi, tuh semua akeh mau jalur sayangi, ampuni dhisik dong, kan gitu. Kon merasa bersalah ke saya, moro-moro Pak jalur duit Pak Yahya. Salahmu saya pro jalur duit kan ngono. Minimal ya jalur 10 di Pak, 10 nih Pak saya mangan Pak, yo sak apa. Di duit enggak lah. Kan ngono ghafur itu dulu. Oke. Begitu masukkan ke dalam kubur yang kamu minta, kalau kamu mati apa yang kamu inginkan? Husnul khotimah. Ya tak, ingin dapat rahmatnya Allah SWT. You bisa lihat indahnya ya. Subhanallah. Karena itu Allah ngawali dari Rahim sama Ghafur. Kenapa? Karena yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Wong lek mikir bahasa kok iso yo ngene. Geleng-geleng lek mikir, Masya Allah. Karena diawali yaliju, diawali Rahim. Karena mari ngono yakhruju, karena itu kemudian
Sekarang, kalau turun Al-Quran, Quran itu merupakan ghafurnya Allah atau rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah, karena itu rahim duluan. Kalau amalmu naik ke atas, you minta rahmat atau minta diampuni? Kalau ruhmu nanti menghadap Allah, you minta rahmat atau minta diampuni? Subhanallah. Iso ngerasa no indah sekali Quran itu. Jadi uang tidak takjub sama Al-Quran, saking budreke uteke. Tahu nggak tak mikirin? Dan kalau you sudah kayak begini, butuh konnya saya untuk mengenal indahnya Al-Quran. Mas gak butuh mana, ya tuh? Bab Big Bang, bab Leketes, jane ngono itu sebagian kecil doang. Sing saiki diribut di kampus itu. Quran itu ilmu hebat, justru para di dalamnya ada penemuan ini. Itu lah wong saiki to, Rek. Zaman yang Kanjeng Nabi orang nggak tahu itu bab Big Bang, bab biologi, bab fisika, bab kimia, tapi mereka cinta mati sama Al-Quran. Imam Syafi'i nggak ngerti fisika, nggak ngerti kimia, Big Bang, teori apa nggak tahu. Saya tanya, cinta mati Imam Syafi'i sama Al-Quran? Cinta mati. Kenapa? Ya karena ini. Kita ini sekarang ini kabeh loh nggak ngerti, benar loh masalahnya. Karena yang tahu cuman sehingga karena itu semua tanyain mahasiswa semuanya pun. Kenapa Quran itu mukjizat? Karena di dalamnya itu bisa memprediksi embrio, bisa ngono itu jawabannya ya kan? Padahal itu sebagian kecil doang, Rek. Yang dulu para sahabat tidak menikmatinya, yang tabiin tidak menikmatinya. Jadi ibaratnya ijazul Quran. Jadi kita ini ribut satu, sing 1000 tidak pernah diributkan. Apa katakanlah ada 1001 ijaz. Kita ini cuma mikirin yang satu tok itu loh, yang sama saya. Yang 1000 tidak pernah diapresiasi dan tidak pernah diajarkan untuk diapresiasi. Kenapa? Karena dianggap itu gawe ulama-ulama, gawe wong sungguh pinter-pinter. Lah terus kapan orang mau menikmati Quran? Kalau mau jujur, kan ini kan cuma yakin dong lek Quran mukjizat, ya kan? Tapi lek jujur, ini saya mukjizat. Kalau mau jujur, lah ngono to asline. Asline lah ngono, cuman dia dirungokno kok jadi mau aku kurang liberal ke Islam lah ngono to asli. Tapi jajane jujur dalam hati, menarik dari Quran itu ya. Jadi kan saya itu kalau baca Quran dibanding ambil ayat-ayat cinta, jujur sebenarnya senengan dia. Saya mau jujur, ayat cinta itu pengaruh sama Habibur Rahman Ar-Razi. Masya Allah, sampai habis saya baca itu. Masalahnya, mau Quran kenapa kok tidak tertarik? Ya karena ini gitu masalahnya. Ini hanya sebagian kecil, sebagian kecil. Bayangkan sekarang kayak Abu Bakar baca Quran, Umar bin Khattab baca Quran, Ali bin Abi Thalib baca Quran. Yo rasanya senengnya. Yo mana? Makanya Kanjeng Nabi bilang mau sampai itu nerima Quran itu terus itu. Kita kan tidak paham. Oke, baik kau yang mulai lagi pikir Masya Allah. Pantesan wong bisa ngomong misalnya tadaburnya beda. Ya, tadaburnya beda. Mungkin orang kalau tadabur diulang wa huwar rahimul ghafur, diulang mana ya riju ya Allah. Dan iling dene ya semuanya ya Allah aku butuh rahmatmu, butuh ghafurmu. Ngono ditadabur. Wong saiki tadabur. Beda banget. Diwaca Quran enak. Allah. Sering saya omongin, Allahnya itu iling siapa? Iling Allah? Ya. Iling suami kori, boleh enak. Itu doa asli ini. Wong iling Allah itu iling mulutnya Allah, hatinya ngagumin suara kori. Allah. Suaranya kori sing indai. Mana yang hilang? Coba bayangin. Coba zaman kita hari ini. Sopo sing salah, kabeh salah. Ustaz kabeh salah, pondok-pondok kabeh salah, semua orang Islam salah karena kita tidak mengenalkan keindahan Al-Quran. Pantesan wong lari dari ya kan? Baik lek kalau lek seneng, wong lek seneng ora dhewe ya. Habib Rahman Ar-Razi enggak ngomong-ngomong ini, cuma di dalam itu buku sampai gelemi tuku, ya kan? Bayangin. Itu yang disebut dengan mahjuro. Yang Nabi nangis mikir, ya Rabb, ya qaumi, ya Rabb, inna qaumi, ya. Karena dia mengambil Quran mahjuro. Subhanallah ya. Itu sebenarnya yang kita ingin ciptakin, sebenarnya ikhtiar itu sing saya kepingin ya, meskipun tidak tahulah 0,00%
tapi itu yang saya inginkan sebenarnya, yang kita semuanya inginkan. Yo opo kita ini mulai cinta Quran, tapi cinta temenan sing kira seneng. Itu sih baru seneng tok loh. Saya durung ngamal, durung iku ning mayane. Dan itu yang harus disebarin. Nanti sampai anjing nemu nomane opo ning Quran, apane lagi. Dan kita membuat terkesima dengan Quran. Lewes kaya ngono ndak usah diajari wis. Pasti seneng ngajine, pasti seneng ngapal noe. Ngono dhewe kok wis, lah seneng ngomong kowe maca pas ayat ugi renungan, masyaallah. Ngono ya, indahnya Quran ya. Itu apa jenenge? Contextualize sequence ya. Ada satu lagi yang mau saya sharing, satu lagi baru balik ke asal. Kalau tidak tahan, biasa lah kan dong seneng. Nah, karena cinta itu virus dari dia tidak bisa. Oke ini. Walau taro 6.2 sing nomor nggak tahu tengah-tengah yang di sini. Nah, walau taro idil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqimun. Surat ke-32. Coba saja. Kalau Anda lihat di dalam Al-Quran, biasanya pendengaran dulu baru penglihatan, apa penglihatan dulu baru pendengaran? Sami'na atau absorna wa sami'na, apa sami'na absorna? Inna sam'a dulu semuanya, ya kan? Semuanya karena satu. Kenapa kok telinga dulu? Karena memang dalam reproduksi yang pertama kali dari 5 senses itu yang sempurna dulu telinga dulu. Karena itu memang telinga duluan. Oke, pertama. Yang kedua, sebenarnya menurut penelitian ya, orang itu lebih kuat dapat dari pendengaran dibanding penglihatan. Katanya begitu. Contoh maca tulisan ambe ngrungokno. Misalnya Imron khutbah, ditulis khutbahnya, sampai tidak mendengarkan Imron khutbah, cuma mau contoh. Sama lihat Imron, ayo muslimu, Allah takbir, mana yang kuat rasanya? Ya bisa dua-duanya Ustaz. Ternyata bagusan tulisannya Ustaz daripada ceramahnya, ya kita mana lagi. Tapi secara umum biasanya telinga itu lebih ausa, lebih luas dapat hidayahnya dibanding mata. Ya. Yang kedua, karena itu biasanya pendengaran dulu. Kayak inilah, sampai bisa melihat lebih dari satu objek. Gak iso. Dan nonton kono tok sing mburi ndak kelihatan, yang kanan ndak kelihatan, yang kiri kelihatan. Tapi lek suara iso. Ya tak, ngrungokno dangdut sing tengah kene sambil ngrungokno ceramah, sambil macam-macam. Ngrungokno di kono ya tak, karena pendengaran lebih luas. Kalau sampai ngrungokno iku lho, di kono apa medhok-medhok pin apa palu yang tukang sebelahnya kalau di kelas ya tak, jedor. Terus ya ngrungokno omongi dosen, samping ya juga ngomong, sampai kudu ngrungokno lho. Saking banyaknya. Pemane sapa Mbah apa sing di Kudus biar jarene nek setoran hafalan sampai wong itu ya. Tapi soro kabeh salah gini barwani ya, katanya gitu katanya. Wallahu alam. Ya misalnya iso ngrungokno setoran murojaah kayak bukan salah gini. Masya Allah ya. Katanya begitu, salah satu karomahnya barwani Kudus katanya gitu ya. Jadi lek setoran itu wong akeh soro deh. Kalau kita bisa, nggak ada yang bisa. Subhanallah lah dipikir ya. Kita bisa, telinga itu hebat. Karena itu sam'a lebih dahulu di mana-mana. Inna sam'a wal absara wal fu'ad kullu misalnya ya. Oke, tapi perhatikan ayat ini. Di ayat ini basor dulu. Jatuh sama menyalah namanya. Salah ya Ustaz. Rabbana absarna.
Bukan Rabbana sami'na. Bayangin, para sahabat kalau datang ke Rasulullah SAW, ngomongnya apa kalau dapat setelah diwejangin? Ngomongnya apa? Absorna wa atokna, sami'na wa atokna. Kenapa kau udah absorna wa atokna? Karena memang hidayah yang paling kuat dengerin. Sampai dituturi, ambil moco, kuatan dipanggil. Woyo terus ngomong itu, mosok mendasakan bapak. Mulai terus ngomong, ya awak kok itu ngomong. Kita krono grungokno. Ini absorna. Oke. Sekarang menarik, kenapa di ayat ini Allah kok Rabbana absorna? Kenapa kan tidak Rabbana sami'na wa absorna? Kenapa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kenapa? Apa kira-kira? Ada yang sharing ide? Boleh? Tidak ada? Oke, kita lihat dulu maknanya. Walau taro idil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim. Ya. Walau taro, kalau seandainya ya, kamu melihat idil mujrimun, melihat orang-orang yang mujrim, yang banyak dosanya itu, pelaku dosa, nakisu rusihim, ya, dia nundukin kepalanya, sedih banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bilang Rabbana absorna wa sami'na, kami melihat ya Allah, kami mendengar ya Allah, farji'na, maka kembalikan kami ya Allah ke dunia, na'mal sholihan, kami akan beramal soleh, inna muqinun, karena saya yakin ya Allah. Kenapa kok absorna dulu? Karena dulu di dunia dia sudah mendengarkan Al-Quran, tapi dia tidak pernah yakin. Dia bilang, kalau kami melihat malaikat turun, kami beriman. Kalau kami melihat ya Allah jahratan, baru kami beriman. Kalau, karena dia tidak bisa menerima atau beriman hanya dari mendengarkan. Dia maunya bukti real. Seperti orang sekarang, seeing is believing. Kenapa orang jadi ateis? Ada Tuhan itu. Waduh aja derek zaman saiki bisa malin Nabi Muhammad biyen. Waduh wong kafir dia ndak. Masa kami harus beriman kepada orang yang makan, berjalan di pasar fil aswaq dari Al-Qur'an ya, berjalan di pasar. Bagaimana kami mau beriman? Yang diturunkan malaikat kepada kami sehingga kami bisa melihat berbeda dari kami. Dia maunya yang melihat. Iman itu disejajarkan dengan yang bisa dilihat, tidak real, tidak masuk akal, tidak kelihatan segala macamnya. Oke, karena itu lihat, begitu nanti dia di akhirat dan dia tertunduk lesu di hadapan Allah karena dia masuk neraka. Sekarang dia ngomongnya apa? Sekarang aku melihat ya Allah, ternyata neraka itu beneran ada, surga itu beneran ada, Engkau itu ada ya Allah. Dan sekarang dia bilang wasamnya, subhanallah. Konteksnya itu yang disebut dengan pendek, karena sesuai dengan dulu di dunia. Coba sekarang yang lebih menarik dipikirkan adalah, bayangin Anda bisa ngomong, misalnya kamu menceritakan orang waktu di dunia. Dulu di dunia orang ini berkata kepada nabinya bahwa kami sudah menerima Al-Quran, dengerin itu, tapi kami tidak percaya kecuali kami melihat Tuhan seperti Bani Israil ya. Tolong dong tunjukin Allah itu jahrotan biar kami ini bisa percaya memang, atau turunkanlah Quran itu jumlatan wahidah. Kenapa sih kok di ejret misalnya ya, dan segala macamnya pernyataan mereka ini ya. Kamu masih ingat ini maksudku ini, dan awakmu susah. Kalau aku cerita kepada kamu tentang laki dan perempuan, terus saya ngomong ada 20 laki-laki dan 30 perempuan, dan masing-masing laki dan perempuan ini, terus kemudian ya perempuan dan laki-laki, kamu ingat saya ngomong Pak Yahya tadi ngomong laki-laki DC apa perempuan DC ya? Iling kamu? Gak ingat. Kata 5 menit yang lalu saya ngomong buah-buahan itu banyak ya, misalnya anggur sama kurma ya. Jadi memang anggur sama kurma itu sesuatu yang baik. Nah, kalau kurma itu begini, kalau anggur itu begini. Terus setelah itu saya nanya, saya tadi ngomong apa dulu, anggur apa kurma dulu ya?
Iling aku, nggak bisa ingat. Sekarang bayangkan, karena ini bukan dari manusia. Allah cerita tentang umat dahulu, ya, cerita tentang umatnya Nabi Muhammad, cerita umat ya Bani Israil dan segala macamnya, ya, bahwa dia ini tidak mau beriman karena tidak melihat. Terus sekarang ditarik ke depan oleh Allah, nanti kalau dia masuk neraka, terus dihubungin sama yang dulu itu, penyakitnya apa dia? Karena matanya tidak melihat. Makanya dia sekarang begitu di akhirat dia yang disadari pertama kali absorna ya Allah. Bayangin sekarang, iso nulis kayak ngono itu atau bisa ngomong saya itu, iya dulu itu saya ceritanya waktu itu omongan apa saya dulu itu ya, melihat dulu apa mendengarkan dulu, iso eling ngono itu nggak bisa. Karena itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu indahnya, itu yang dimaksud dengan rasional square. Karena rasional antara yang awal sama yang belakangan. Menungso nggak iso mikir ngono iku sampai kapanpun nggak akan bisa. Kaya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, baru kita kembali ke word choice ya. Oke, sekarang terakhir yang wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kenapa jin duluan? Kok enggak manusia duluan? Manusia kan ahsanut taqwim. Kenapa kok wa ma khalaqtul insa wal jin? Mesti yang ngomong. Kenapa kok kurang ajar? Kita ini kan lebih baik Ustaz dari jin. Kok jin duluan? Kenapa kamu ngomong? Kenapa kamu tidak protes? Ya. Salah ini. Saya kok lebih dikalahkan. Mestinya kan manusia dulu dan tidak menciptakan manusia dan jin. Kenapa kamu khalaqtul jinna wal ins? Kenapa? Ya karena jin diciptakan duluan oleh Allah. Karena itu rasional, karena itu sequence-nya benar. Ya. Apalagi dari ibadah, banyak yang mana? Banyak ibadahnya. Siapa itu? Iblis misalnya, karena dari jin, ya. Itu sequence-nya, ya. Oke. 11:20. Oke. Kita kembali lagi ke pilihan kata, ya. Misra sudah, Nabi Isa ini sudah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani, sampai situ berarti ya. Oke, yang saya ingat yang ada tidak ada dua hati dalam laki-laki itu sudah ya. Oke, 3.16. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Saya tanya, Nabi Musa orang Yahudi? Orang Yahudi. Kaumnya orang Yahudi? Orang Yahudi. Nabi Isa orang Yahudi? Orang Yahudi. Kaumnya orang Yahudi? Orang Yahudi. Saya tanya, kalau Nabi Adam ngomong kaumnya dia bilang ya qaumi? Ya. Nabi Ibrahim bilang ya qaumi? Ya. Nabi Muhammad bilang ya qaumi? Ya. Nabi Musa bilang ya qaumi? Ya. Nabi Isa di dalam Al-Quran tidak pernah bilang ya qaumi. Bilangnya ya Bani Israil. Kenapa kok beda? Kenapa kok Nabi Isa antik sendiri? Kenapa kok Nabi Isa ya Bani Israil? Kenapa kok enggak sama-sama aja? Padahal di atasnya, kalau kamu lihat Nabi Musa alaihissalam ngomongnya wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Sementara kalau wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israil. Kenapa? Coba kenapa? Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam memiliki bapak. Jadi identitas itu dari bapaknya. Jadi ya kamu anaknya bapak ini. Karena kamu punya anaknya bapak ini, maka bapak ini masuk grupnya mana? Ini loh. Misalnya Yahya anaknya sama Muhammad ini wong Jawa, berarti aku masuk ke Jawa. Berarti Jawa itu adalah kaumku. Oke? Bukan dari ibunya, tapi dari bapaknya. Oke. Nabi Musa punya bapak? Punya. Bapaknya orang Yahudi? Orang Yahudi. Karena itu dia bilang ya qaumi. Oke. Nabi Isa alaihissalam punya bapak? Enggak punya bapak. Bapaknya siapa? Ya engko ono bapaknya.
tidak punya bapak. Sehingga kalau secara identitas dia boleh bilang ya Qaumi? Nggak boleh, karena memang dia tidak punya bapak. Yang mengikatkan orang itu kayak orang Israel ya. Orang Israel itu memang beda sekarang. Sekarang dari jalur ibu, kalau mereka meyakini dia orang Yahudi, kalau ibumu orang Yahudi, kamu orang Yahudi. Itu harus orang Yahudi. Katanya itu harus Zionis ya, di Zionismenya. Ada film menarik, saya lupa judulnya, tapi menarik untuk dicari, film lawas tentang orang Yahudi Ethiopia yang kulit hitam, nanti tidak diakui oleh orang Yahudi kulit putih. Menarik film itu, saya lupa judulnya. Asik film itu ya, cari, nggak tahu saya judulnya apa. Ini menarik tentang Yahudi. Ya. Nabi Isa, sorry. Jadi karena itu lihat, Allah ingin memproteksi. Jangan sampai kita punya pikiran Nabi Isa itu punya ayah. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa Maryam itu selingkuh, Maryam itu berzina sebagai dugaannya orang Yahudi. Dengan menyatakan ya Bani Israel, fungsinya sudah dua itu. Satu, meninggikan derajat Nabi Isa alaihissalam bahwa dia memang tidak punya anak, tidak punya bapak. Yang kedua, memproteksi Nabi Maryam bahwa Maryam itu tidak selingkuh atau tidak memiliki suami, karena sebagian orang Katolik, sebagian orang Kristen atau orang Yahudi percaya bahwa Maryam itu menikah dengan Yusuf si dari kayu ya, tak senonoh ya, yang diajarkan. Dan kasihan Maryam karena waktu dia mengandung sudah kehilangan semuanya. Nabi Zakaria pengasuhnya meninggal, ayahnya Imran juga meninggal, dan dia on her own, dia sendirian. Andai Nabi Zakaria hidup, yang proteksi Nabi Zakaria, maka bendungan semua cercaan Nabi Zakaria yang ngawur, orang tinggi, wong solihah. Tapi tidak ada Nabi Zakaria, Imran juga tidak ada. Siapa dia? Kepada siapa kemudian Maryam meminta tolong? Hanya pada Allah. Karena itu dia sumpah. Karena tidak ada siapapun yang bisa tolong. Yang bisa ditunjuk dengan jarinya tidak bisa mau tolong ke siapa sekarang. Satu-satunya siapa yang mau ditunjuk? Bayi. Ya, itu menarik kalau kita pikirkan ya. Apa namanya? Maryam. Oke. 3:17 saya belum baca tafsirnya, tapi dugaan saya nanti kalau saya baca lebih jauh saya sharingkan lagi. Dugaan saya nanti kalau sampai punya ide yang lain silakan di sharing ya. Dugaan saya, kenapa yang belakang pakai walau karihal kafirun, yang nomor 2 pakai walau karihal musyrikun? Karena yang pertama berkenaan dengan yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang yang mau menghidupkan, orang yang mau mematikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak percaya. Konteksnya pada masyarakat Makkah saat itu ya. Karena dia tidak mau orang kafir ya, karena dia tidak mau ada cahaya di dalam hatinya. Maka untuk konteks yang spesifik orang kafir, Allah menggunakan kafir. Tapi kalau misalnya kejadiannya ini walladzi arsalallahu bil huda, sekarang luas, dia rasul yang diutus ya, tujuannya untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar agama Islam itu manifest, mengalahkan semua agama. Nah, kalau bicaranya lebih luas, maka kalimat yang dipakai, kata yang dipakai bukan kafir, karena boleh jadi ada orang yang tidak kafir tapi geding ya, karena agamanya dikalahkan ya. Nah, selain Islam, mereka percaya mungkin sama Allah tapi ada kesyirikan di dalamnya. Oke, kalau orang mau menutup agama cahayanya Allah sementara orangnya kafir, bisa ketangkep enggak dengan logika saya? Gini lah, kalau orang mau menutup cahaya Allah Subhanahu wa taala dan dia memang tidak punya agama, karena itu adresnya walau karihal kafirun. Tapi sekarang Allah menyatakan you Muhammad adalah Rasul yang diutus ke seluruh alam membawa hidayah Allah, dan tujuannya adalah agar Islam ini nanti meluas, manifest kemana-mana,
sehingga mengalahkan agama-agama yang lain. Berarti boleh jadi ada orang kafir dan orang tidak kafir, ya tak? Boleh jadi ada orang yang beriman tapi imannya tidak benar. Nah kalau mau digabung semuanya, mau orang kafir sama orang yang iman tapi imannya tidak benar, siapa mereka itu? Musyrik. Karena orang kafir sejatinya juga musyrik, karena dia mensyarikatkan Allah dengan pikirannya, nafsunya, dan segala macamnya. Orang Katolik misalnya syirik Allah dengan trinitasnya dan segala macamnya, karena itu digunakan walau karihal musyriku. Itu pikiran saya, tapi saya tidak melihat lebih jauh lagi dari para mufassir kayak apa menjelaskan kenapa yang satu kafirun, kenapa satu musyrikun. Pikiran saya semacam itu ya. Sama yang tidak setuju boleh nanti kalau ada ide yang lain silakan di-sharing di sini ya. Oke. Selanjutnya fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jangan itu dulu lah, panjang itu, karena dua orang yang saling bertentangan di antara orang mukmin. Jadi ini kayak rumus, ada A perang sama B, sama-sama Islamnya, A sama B ya. Wa in ta'ifatani minal itulah A sama B, yang C ini orang Islam. Jadi nanti kalau ada dua orang berperang, A sama B sama-sama Islam berperang, siapa yang disuruh oleh Allah untuk merelaikan? Yang C, kayak gitu. Nanti kita jelasin. Yang simple dulu itu terakhir lah. Yang simple dulu sekarang yang akhahum ya. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum syu'aib ala tattaqun. Di ayat yang seterusnya, lihat, ini sama-sama surat 26 ya. Semuanya pakai akhuhum. Bayangin, qala lahum akhuhum Nuh, id qala lahum akhuhum Hud, id qala lahum akhuhum Salih, id qala lahum akhuhum Lut. Semuanya akhuhum, saudaranya mereka. Tapi giliran Nabi Syu'aib tidak ada akhuhumnya. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum, mestinya apa? Bayanganku dikasih apa? Id qala lahum akhuhum Syu'aibun. Tapi enggak ada. Padahal di tempat yang lain, di surat yang ke-29 muncul akhuhumnya. Wa ila madyana akhahum. Kenapa yang satu kok dibuang akhuhumnya? Kenapa? Karena gini, orang itu dianggap bersaudara karena dua hal. Satu, saudara saya sama sampean semuanya saudara. Dalam apa? Dalam iman ya. Kita ini kan bahasa kerennya kayak anak-anak aktivis tuh akhi fillah kan, ukhti fillah kan, ikhwan wa akhwat itu lah. Gimana akhi fillah atau akhi fil iman ya, akhi fil Islam ya. Jadi yang pertama ukhuwah ya, kita punya persaudaraan karena iman. Satu. Yang kedua persaudaraan karena apa? Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah apa? Watoniyah ya, karena sama-sama wong Jawa. Oh dulurku itu, dia tidak rosok. Kalau kita pergi keluar sedikit ke Thailand katakanlah, terus orang ngomong Jawa, dulurku ini udah Jawa nih. Nah di sini itu aku ya. Wah, Madura sama Jawa Utara di sini. Begitu Anda ke Thailand, sana ngomong, karena Sandika apa nggak jelas itu kan ya. Terus kamu ngomong, gimana kabarnya? Pasti kayak saudara kan saya kamu. Oh no. Ya, jadi namanya ukhuwah watoniyah. Oke, sekarang perhatikan. Semua nabi-nabi, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, ini semuanya penjelasannya adalah terhadap kaumnya, saudara dalam kaum, saudara dalam apa namanya bangsa. Ya. Karena itu qala lahum akhuhum, ya, karena diikat oleh apa? Etnis yang sama, bahasa yang sama, tanah yang sama. Karena itu saudara. Lihat yang di atas, wa ila Madyan, tempat kaumnya Nabi Saleh, Nabi Syu'aib adalah Madyan. Ya, Nabi Musa lari itu loh, terus ketemu jodohnya, lari itu menjemput istrinya itu, namanya wa ila Madyan, daerahnya namanya Madyan. Nah,
Madian, kalau Nabi Syuaib saudaranya orang Madian enggak? Saudaranya. Kenapa? Karena Madian identitas kebangsaan. Karena itu Allah menyatakan wa ila Madian, dan kepada Madian akhahum Syuaib, saudara mereka orang Madian Nabi Syuaib. Sekarang Madiannya diganti oleh Allah, diganti dengan istilah Ashabul Aikah. Apa Ashabul Aikah? Penyembah pohon yang besar. Aikah itu giant tree. Jadi pohon yang sangat besar, dulu ada pohon yang sangat besar namanya Aikah, disembah sama orang-orang Madian. Agamanya mereka nyembah pohon itu. Karena itu mereka dikenal dengan Ashabul Aikah. Nah, kalau sekarang identitas dari agama, Nabi Syuaib saudara mereka? Bukan. Agamanya beda. Saya enggak saudaranya Ahok. Ahok saudara sebangsa saya. Tapi dalam agama Ahok bukan saudara saya. Karena saya Muslim, Ahok Protestan. Kan betul tak? Sama dengan ini. Kalau Madian, Nabi Syuaib saudaranya orang Madian karena satu daerah yang sama. Tapi kalau Ashabul Aikah yang disebut, subhanallah, Quran jelinya Quran. Begitu Quran ngomong Ashabul Aikah, Ahoknya dibuang. Karena Nabi Syuaib bukan saudaranya mereka. Ya, karena merendahkan kalau dianggap saudaranya, karena Ashabul Aikah merujuk kepada identitas agama. Jadi Ashabul Aikah itu religious identity. Kalau Madian, apa jadi itu? Nation identity, national identity. Ya, kayak kalau Anda nulis nationhood, citizenship misalnya, Indonesia sama. Imron tulis sama saya sama. Nationhood Indonesia, nationality Indonesia. Tapi begitu religion beda-beda. Ya kan? Tidak sama. Meskipun sama-sama orang Indonesia, religionnya bisa beda. Subhanallah. Jelinya Al-Quran itu kayak gitu, Ren. Bayangin, begitu padahal semuanya itu qala lahum akhuhum, qala lahum akhuhum, qala lahum akhuhum. Nah, giliran Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam enggak, qala lahum Syuaibun. Kenapa? Karena yang di depannya adalah Ashabul Aikah. Ashabul Aikah. Oke. Kesel deh. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya. Oke, terakhir sendirilah. Fa'aslihu bainahuma. Coba fa'aslihu bainahuma. Oke, kita lihat dulu. Wa in ta'ifatan, surat Al-Hujurat ayat ke 9. Oke. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Ya, ini yang dibahas adalah adil sama qist. Ya. Nah, kenapa Allah kok mendahului adil setelah itu qist, dan kenapa akhirnya Inna Allah yuhibbul muqsitin. Ya, kenapa kok muqsitin yang adil bukan yang adil misalnya. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, kata Allah SWT, wa in ta'ifatan, jika ada dua grup, ya, A sama B, ya, orang mukmin semuanya ini, ya. Wa in ta'ifatan minal mu'minin, A sama B, iqtatalu. Iqtatalu itu kalau ditafsir beda dengan qital biasa. Kalau iqtital di dalamnya itu orang berperang karena merebutkan urusan harta. Katanya begitu. Oke. Jadi ada apa namanya? Ada worldly desire, ada keinginan yang bersifat duniawi. Oke. Kalau ada dua orang mukmin, ya, iqtatalu, ya, mereka ini saling berperang satu sama lain, atau bukan berperang lah, berselisih satu sama lain, atau berperang satu sama lain karena memperebutkan yang lain, yakni memperebutkan harta benda. Fa'aslihu. Sekarang siapa yang diperintah? Bukan A sama B, tapi C sekarang. Jika ada dua kelompok A sama B tukaran, yang diperintah sekarang semua orang mukmin, C sekarang. Jadi kalau A, B perang, C yang harus nolongin. Oke?
fa aslihu bainahuma. Maka kita semuanya, misalnya ono HMI, PMI perang, siapa yang disuruh? Seluruh warga UIN yang disuruh. Ono fa aslihu. Apa ada yang ono ya? Fa in baghat ihdahuma, tapi wis sekarang damai, udah selesai. Perang kamu salah, jangan begini, udah settle down. Habis itu sudah dibikin, sekarang bikin peraturan. Jangan ulangi lagi, ini kesepakatannya sudah jadi kesepakatan. Oke. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Sekarang sudah dibikin aturan, bikin masalah lagi. Katakanlah si B bikin masalah lagi sama si A. Allah menyatakan faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Sekarang siapa yang disuruh? Suruh ngelawan si B, sekarang siapa? Tadi A sama B berkelahi. Yang suruh ngelerai siapa? C. Sekarang setelah selesai dilerai, bikin aturan, A bikin gara-gara lagi. Perang lagi akhirnya A sama B. Siapa sekarang yang suruh ngelerai? B sama C. Beda dengan yang tadi, karena A sama B berkelahi, yang suruh ngelerai C. Sekarang A plus B perang lagi, yang bikin gara-gara si A lagi, maka yang disuruh ngelerai B sama C. Sampai dia kembali kepada apa? Amrillah. Apa amrillahnya ini? Kesepakatan tadi itu loh, subhanallah ya. Kadang perkaranya Allah, padahal ini bukan perkaranya Allah mestinya. Yang bikin aturan, ibaratnya bikin agreement. Kamu tidak boleh lagi, ya. Ini aturannya. Mulai besok kamu tidak boleh bertempat tinggal di sini lagi. Kamu bikin gara-gara ini. Udah stop, tidak boleh lagi. You tidak boleh juga begini-gini. Oke, sepakat damai. Ngelawan lagi yang A. Padahal sudah dibikin kesepakatan. Allah menyatakan kalau ada yang kayak gitu, hajar mereka. Karena mereka menyelisih apa? Amarnya Allah SWT. Padahal amarnya siapa awalnya ini? Amarnya kita jadi hukum sosial itu ya. Sosial kontrak, sosial komitmen, undang-undang itu bisa menjadi, kita harus taat. Dan itu sama dengan amrullah. Kalau sudah kita sepakati, ya, Ustaz, lampu merah, lampu kuning itu nopo amrullah. Ya Allah, ya, urusannya ta'ifatan, urusannya itu sampai peperangan. Ya apa apa yang berlaku hukum gayanya wong Hizbut Tahrir ya? Apa yang berlaku hukum idari Ustaz? Yang tidak sampai ke akhirat. Menurut Hizbut Tahrir, hukum di negara itu tidak sampai ke akhirat karena masuk idari semuanya. Jadi awak menabrak lampu hijau, dan kalau ditakuti malaikat besok pun dosa nabrak lampu hijau. Enggak. Katanya begitu. Karena idari saja kata dia. Oke. Tapi kalau itu berurusan dengan kemaslahatan orang banyak dan segala macam, kita mesti harus taat sebagai orang Islam. Kenapa? Karena ala amrillah. Itu tidak sudah disebut bukan amrin nas menariknya, tapi amrillah, bukan umur nas ya. Tapi menarik kalimatnya ya, Allah menggunakan. Karena itu kita harus respect terhadap kesepakatan bersama. Ya, meskipun tidak ada di dalam Al-Quran, meskipun tidak ada di dalam hadis, kalau itu digunakan untuk kebaikan bersama dan benar, ya harus benar. Kita harus ikutin itu. Ya, itu maksudnya alhamdulillah. Sekarang kalimatnya kita lanjutin. Oke. Kita lanjutin adanya ya. Saya sudah dengerin penjelasannya Syekh Fadil As-Samirawi tentang bis itu ya, tapi aku lali sih tadi. Ada cari tadi di YouTube ada tulisan apa Al-Farqu Bainal Adl wal Qist Fadil Shalih As-Samirawi, ada di situ. Saya sudah jelasin, saya sudah dengerin sekitar sebulan yang lalu, tapi saya lupa guys. Saya tak ingin ini.
sedikit. Wa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, dan kata Allah, islahkanlah di antara keduanya bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Adil sama qist. Menurut para ulama lughah, qist ini nanti masuk ke dalam bahasa Latin dan kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris jadi justice. Jadi justice itu J itu indikasi Latin. Seperti kayak kemarin Bunyamin jadi Benjamin. Ya, orang Latin dulu nggak bisa ngomong case itu, akhirnya jadi justice katanya begitu, case terus justice wala. Ya, mulai ngono ceritanya. Ya, Cak Nur pernah nulis tentang itu, justice dari case dan segala macam dulu. Bacaan saya S1 ya. Salah satu yang seneng otak-atik bahasa itu Nurholis kalau dulu kalau zaman saya kuliah, yang nggak tahu saya sekarang siapa yang sering otak-atik kata-kata itu. Nurholis dulu sering karena dia orang sastra Arab. Ya. Oke, kembali lagi ke adat qist. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, qist itu kalau semua yang dihubungkan dengan timbangan, ya, selalu yang dipakai qist bukan adl. Ya. Jadi kalau yang precise, ya, berapa dapatnya dan segala macam itu selalu menggunakan kata qist. Misalnya Al-Quran menyatakan wa aiful kaila wal mizana bil qist, bukan bil adl. Misalnya, ya. Jadi, kalau adil itu musawah sebenarnya maknanya sama saja. Tapi tidak precise detail ukurannya dan segala macamnya. Kalau lebih precise detail namanya qist. Satu, sepanjang yang bacaan saya, kalau saya nanti diingatkan ya. Karena itu nasib itu juga bahasa Arabnya qistah ya. Wa aqimul wazna bil qisti, bukan wa aqimul wazna bil adl. Menarik karena kalau adil itu jauh lebih rough. Itu lebih kasar. Ya. Kalau ini lebih minute detail, ya qist. Oke, satu maknanya. Yang kedua, ada juga yang menafsiri adil itu open, transparan justice. Karena sifatnya yang musawah, ya, sifatnya yang tidak detail. Jadi kalau yang open namanya adil. Oke. Kalau misalnya bisa dilihat oleh semua orang banyak. Kalau you minute detail berapa kilo poin sekian itu kan lebih private lah ya. Karena itu case biasanya diarahkan ke public sama private justice. Tapi kalau adil lebih ke public justice. Oke, sekarang kalau ada orang berkelahi, berdua berkelahi, gini. Terus kalau Anda men-settle, biasanya tahu semuanya enggak tahu semuanya. Perwakilan dari sana ini ya, urusannya harus begini. Minute detail. Kalau yang jelas per detail namanya case. Allah menyatakan dan karena itu nanti bisa dilanggar lagi kalau tidak dipublikasikan. Begitu nanti dipublikasikan namanya adil. Jadi kalau ada orang bertentangan dan segala macam itu, apa yang diwanti-wanti oleh Allah SWT? Yang pertama kali diwanti-wanti adalah fa aslihu bil adl. Kalau menyelesaikan orang, publikasikan biar semua orang tahu. Karena kalau meskipun sudah disuluh, sudah diislah, tapi lah dibikin private, bikin secret, nanti bisa gara-gara lagi, gitu loh. Karena itu adil didahulukan. Karena case meskipun maknanya lebih dalam, tapi dia lebih private, lebih detail dan segala macamnya. Yang dibutuhkan kalau ada orang berkelahi yang pertama, adilnya dulu yang dilihatkan. Baru bil qis. Karena itu adil didahulukan, bil adli baru wa aqsitu. Nah, mana yang lebih dicintai? Kenapa kok dipilih muqsitin? Ya karena muqsitin masuk di dua-duanya. Kalau orang muqsitin mesti adil dia. Karena di muqsitin dia berlaku private dan berlaku public. Izinnya roto sosiologi didik lah. Ya, itu murni kebahasaan. Ya. Jadi kira-kira ngono. Kenapa kemudian bil adli wa aqsitu? Innallaha yuhibbul muqsitin. Ngono maksudnya. Jadi prinsip yang menarik adalah ya kalau ada orang berkelahi, memorandum agreement-nya itu harus dikasih tahu ya, di publik sehingga orang tidak ada keliru pemahaman dan segala macamnya.
Dan urusan deal, kalau secretnya dan segala macamnya, ya harus begini-begini, harus semuanya terus namanya fix. Namanya fix. Innallaha yuhibbul muqsitin. Oke, masih ada kata ikhtilafan sama ya si kumene mana bukan situ doh ya. Oke. Iku besok sama transition belum sama sekali. Oke. Yusuf ternyata ada di belakang. Saya nggak pernah melihat. Ternyata ada di belakang. Ya. Jadi untuk besok tergantung ya. Lah aku jadi PowerPoint-nya berarti manajemen fasili. Saya tidak tadi Yusuf. Saya tidak tahu apa yang terjadi nanti malam. Ya. Kadang harus kepingin tiba-tiba turu tangis sobo ada ya sebenarnya. Ya. Jadi itu salah kurang salah bantale ya. Wong tua itu semuanya keinginannya banyak tapi nggak bisa dipenuhi semuanya, beda sama anak-anak muda. Saya itu tidur selalu di luar di rumah, di kursi, di sofa ya. Kalau tidur di sofa biasanya semalam mesti bangun itu 3 kalian lah rata-rata ya, jam 12 bangun, nanti jam 2 bangun, kalau misalnya tidur lagi nanti bangun lagi jam 3, rata-rata begitu. Kapan hari kemarin anak-anak itu tidak tahu kenapa yang kecil-kecil tidak ada yang tidur sama istri, jadi tidurnya di kamar sebelah semuanya. Saya kepingin tidur kasur ya, sama istri, nggak bangun sampai subuh ya. Kata istri, turu kasur sepisan udah datang. Memang nggak boleh terlalu enak ya. Jadi saya ingat ada pesantrennya, pesantren agak berbau tasawuf, siapa yang mursyidnya Sadiliyah di Pandeglang, jadi saya lupa. Jadi bawahnya itu dikasih bebek ya sama, jadi terus banyak nyamuk. Di santri tidak mungkin tidur nyenyak itu ya, wes yorotot mampu didik warga se nyamuk ya. Tapi lah santri ya kurang dua dan tetap lah habis ngantuk aja nih ya. Itu kan orang-orang apa yang tidur harus butuh awalan saja, untuk kita ini ada. Mana surat Yusuf itu tadi ya? Saya ingin lihat, saya tadi lihat di rumah loh, oh tiba-tiba ada Yusuf di sini. Berarti pas pilihan saya ya. Daripada pokok pilihannya Alfan pertama bukan surat Yusuf, surat apa Alfan? Luqman ya, Luqman. Oke, dan ini nanti bisa jadi apa namanya acuan kita. Ternyata di pas tengah sendiri ya, tengah sendiri. Itu yang kita masih di ayat, nggak tahu saya kemarin berapa, itu menarik ya, untuk dibuat acuan ya. Kita masih, seingat saya masih ma'adallah ya, masih godaannya Zulaikha ya. Masih kita akan sampai di di bajunya. Nanti ada 4 mimpi, 4 baju, 4 rihlah ya. Ada salah satu keunikan ya. Nanti ada 4 mimpi di surat Yusuf, ada 4 masalah baju, dan ada 4 rihlahnya saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Jadi ada 4 dalam Al-Quran, 4 dalam surat Yusuf, kata Dr. Ahmad Taufan ya, 4 dalam surat Yusuf ya. Itu saja untuk hari ini, saya yakin Anda tidak akan bertanya ya. Dan kalau untuk keseluruhan kita usah wis ya. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan besok dino Jumat saya bisa. Oke, Senin kayaknya saya tidak bisa. Ya Senin saya tidak bisa. Selasa ya. Iya. Aduh, tinggal berapa hari Alvan? Senin saya sudah pulang dari Banjarmasin, Minggu saya dari Balikpapan. Senin paginya
ada pengajian di Surabaya, saya tidak pulang ke Malang minggu malamnya. Jadi Senin saya sampai zuhur, sampai jam 8.30, 2 jam, setengah 9, setengah 10 dari Surabaya, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Kalau mau ada kajian berarti habis zuhur mungkinan saya bisa. Selasanya kayaknya saya nggak bisa. Terserah, kamu mau Selasa masuk atau Senin masuk. Selasa saya ke Semen Gresik, mau ngaji mana nih? Semen Gresik jam 9. Kalau 2 jam berarti 10-11. Kalau jam 11 berarti jam 12 jam 1-an saya di sini. Ya terserah. Tapi kalau dua-duanya ojo kesel ya. Jadi dipilih Senin dan Senin Selasa. Terserah pilih yang mana. Kalau mau Senin libur berarti saya Senin tidak kesini. Kalau mau masuk Senin berarti Selasa saya tidak kesini. Selasa aja. Oke, berarti Senin saya tidak isi dari orang yang isi. Senin ya Selasa, Rabu kosong saya. Rabu Kamis kosong. Jadi masih Rabu ada. Berarti Kamis penutupan. Jumat penutupan. Oke, masih bisa. Kayaknya nggak tahu sebenarnya ini kayaknya habis. Dugaan saya ini habis, tapi ternyata nggak habis ya, nggak apa-apa lah. Biar ada lanjutannya ya. Dan surat Yusufnya saya tidak tahu bisa sampai berapa. Kita masih berapa ayat itu? Ya, nggak apa-apa. Nggak harus selesai. Jangan ngejar target. Yang penting kita paham. Ke Quran itu ojo moyo. Maksudnya ojo moyo itu jangan mentingin selesainya, hatamnya. Kalau dalam proses kita nafsir, belajar, tadabbur, ojo mentingin butuh selesai Yusuf. Enggak. Sepenting paham apa yang didapat dari satu ayat, enggak aneh, pelan-pelan. Ya udah pelan ya. Maksudnya ojo mongsrok, ojo kayak gitu. Ya semuanya gue lah, pokoknya intinya ya. Jadi ya semoga nanti bisa kita lanjutin. Kalau tidak selesai kita lanjutin di MLC ya, di rumah insya Allah ya. Kira-kira itu aja. Oke, thank you, sampai di sini saja. Dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.